Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Segala puja dan puji kepada Allah yang mana telah melimpahkan kita rahmat hidayahnya, rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dengan adanya kita di sini, dengan adanya kita berkumpul di tempat yang mulia ini, itu hanyalah semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Baiklah para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan kajian rutinan di majelis ilmu pada malam hari ini, sebelumnya Ustadz ingin marilah kita bersyukur karena kita telah bisa berhadir di majelis ilmu ini atau di majelis ilmu ini. Dikarenakan berapa banyak teman-teman kita yang di sana, mereka tidak bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Kenapa? Karena hal-hal yang menyibukkan mereka, hal-hal duniawi yang menyibukkan mereka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang berada di majelis ilmu, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu memberi 4 keutamaan orang yang berada di majelis ilmu. Yang pertama, Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dan yang kedua yaitu adalah Allah akan memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dan yang ketiga yaitu adalah para orang-orang yang berada di majelis ilmu itu dikerumuni oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mencatat amal-amal kebaikan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu, tidak hanya mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dan yang terakhir yaitu adalah ini adalah yang paling utama, yang bisa juga kabar gembira kepada kita, yaitu Allah akan mensanjung-sanjungkan hambanya yang berada di majelis ilmu kepada hamba-hamba yang lain yang berada di sisi Allah. Makanya daripada itu, untuk santri-santri sekalian atau santri-santriwati sekalian, jika ada majelis-majelis ilmu, maka datanglah majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat, maka datanglah, karena disitulah banyak sekali pahala-pahala yang didapatkan. Bahwasanya Al-Habib Jindan bin Nufail bin Jindan, beliau berkata bahwasanya seandainya orang mati itu dihidupkan Allah kembali selama durasi 1 menit saja, maka orang mati itu akan mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis selawat. Kenapa? Karena begitu besarnya pahala-pahala yang didapatkan ketika kita berada di majelis ilmu. Dan di majelis ilmu itu kita tidak hanya menuntut ilmu, kita di sana memandang wajah-wajah orang yang soleh, mendengarkan cerita-cerita orang soleh, mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh. Dan Al-Habib Abdullah bin Syihab, beliau berkata bahwasanya aku sanggup
tidak makan selama 3 hari karena mendengarkan cerita-cerita atau nasihat-nasihat orang soleh. Kenapa begitu? Demikian karena mendengarkan cerita-cerita orang soleh, mendengarkan kalam-kalam orang soleh, mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh itu adalah makanan hati atau obatnya hati. Maka ada suatu riwayat para ulama menyebutkan berkata bahwasanya barang siapa seorang yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh atau mendengarkan kalam-kalam orang soleh, maka hatinya itu akan sakit. Kenapa? Karena makanan hati atau obatnya hati itu adalah mendengarkan kalam-kalam orang soleh, cerita-cerita orang soleh, atau nasihat-nasihat orang soleh. Dan juga Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau berdoa makan ketika setelah beliau itu mengajarkan murid-muridnya, setelah mengajar muridnya, yakni alhamdulillahillazi at'amana hadzal ta'am wa rizquni min ghairi haulin minni wala quwwah. Lalu para santrinya pun terkejut, wahai Habib, kenapa Anda setelah mengajar membaca doa makan? Beliau pun berkata bahwasanya alhamdulillah kita telah memakani hati-hati kita, yaitu dengan kalam-kalam ulama, dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Maka oleh sebab itu perkataan para sholihin itu adalah obat bagi hati kita. Dan juga ucapan para sholihin itu sangatlah manfaat bagi hati kita, baik hati yang siap maupun hati yang tidak siap. Kapan hati itu siap? Yaitu ketika hati kita itu sudah bersih. Dan kapan hati kita itu tidak siap? Yaitu ketika hati kita ini masih ada hawa nafsu, syahwat, iri, dengki, dan segala penyakit hati yang lain. Dan ucapan para sholihin itu adalah sangat bermanfaat bagi hati kita. Ketika hati kita itu bersih, maka perkataan ini akan menjadi buah kebaikan, akan menjadi buah cahaya, dan akan menjadi buah derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan ketika hati kita ini belum bersih, maka nasihat-nasihat dari orang sholihin atau cerita-cerita dari orang yang sholihin akan menjadikan hati kita ini sebagai obat. Anggapnya menjadikan kalam-kalam mereka itu atau nasihat-nasihat mereka itu sebagai obat terhadap hati kita. Mungkin hanya sampai sini saja saya bisa menjelaskan tentang keutamaan di dalam majelis ilmu. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.